Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tatak Surya Pambudi, mahasiswa Fakultas Kehutanan Angkatan 2018. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan kepada kalian mengenai satu jurnal yang baru saja saya download dari Jurnal Ilmu Kehutanan. Penasaran isinya seperti apa dan apa saja informasi yang saya dapatkan dari sana? Yuk simak videonya sampai selesai. Nah, di sini saya sudah memilih satu jurnal yang berjudul Habitat dan Interaksi Spasio-Temporal Merak Hijau dengan Sapi dan Herbivora Besar di Taman Nasional Baluran. Jurnal ini merupakan jurnal yang dibuat oleh Profesor Satyawan Budiatmoko, salah satu guru besar di Fakultas Kehutanan Laboratorium Satwa Liar. Jurnal ini merupakan jurnal keluaran tahun 2019 yang masuk ke dalam volume 13 nomor 1. Sebagai pendahuluan, penelitian kali ini membahas mengenai merak hijau atau yang memiliki nama ilmiah Pophomuticus muticus. Merak hijau merupakan spesies yang terancam punah dengan jumlah populasi yang semakin menurun. Habitat yang sempit dengan tingkat perburuan yang tinggi disinyalir menjadi penyebab utama dari berkurangnya jumlah populasi dari merak hijau. Di Indonesia, merak hijau hanya dapat ditemukan di Pulau Jawa, salah satunya di Taman Nasional Baluran yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Status dari merak hijau di Indonesia merupakan spesies yang dilindungi. Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu yang dilakukan oleh Van Bellen pada tahun 2005, menunjukkan bahwa merak hijau merupakan spesies yang cukup adaptif terhadap faktor habitat, sehingga penyebab kepunahan dari merak hijau diasumsikan atau dihipotesiskan tidak disebabkan oleh faktor habitat. Dari pendahuluan tersebut, ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui variabel habitat terhadap okupansi merak hijau, dan yang kedua, mengetahui interaksi spasial dan temporal merak hijau dengan hewan ternak sapi atau Bos indicus, dan merak hijau dengan herbivora besar seperti banteng atau Bos javanicus, kerbau atau Bubalus bubalis, rusa atau Rusa timurensis, dan kijang atau Muntiacus muncak. Dari tujuan tersebut, disusun 5 hipotesis. Yang pertama adalah penggunaan habitat merak hijau dipengaruhi oleh karakteristik habitat. Yang kedua, interaksi spasial antara merak hijau dan sapi bersifat negatif. Yang ketiga, interaksi spasial antara merak hijau dan herbivora besar bersifat random. Yang keempat, tingkat segregasi aktivitas temporal antara merak hijau dengan sapi tinggi. Dan yang kelima, tingkat segregasi aktivitas temporal antara merak hijau dengan herbivora liar rendah. Lokasi pengamatan dilakukan di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Taman Nasional Baluran merupakan taman nasional yang memiliki luas 25.000 hektar dengan tipe iklim kering. Vegetasi yang ada di Taman Nasional Baluran didominasi oleh hutan musim yang menggugurkan daun pada waktu musim kemarau dan padang rumput. Jenis-jenis herbivora besar yang ditemukan di Taman Nasional Baluran diantaranya adalah kerbau, rusa, banteng, kijang, ajak, dan babi hutan. Seperempat lahan dari Taman Nasional Baluran, yaitu yang terletak di utara dan juga barat dari Taman Nasional, digunakan sebagai tempat penggembalaan sapi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat 2 jenis data yang dikumpulkan. Yang pertama adalah data kehadiran merak, dan yang kedua adalah data variabel habitat. Data kehadiran merak ditangkap dengan menggunakan infrared kamera trap digital pasif yang dipasang sebanyak 39 unit di lokasi-lokasi yang mewakili tempat penggembalaan dan bukan tempat penggembalaan. Lokasi-lokasi tersebut dipilih untuk meningkatkan probabilitas dari keterdeteksian satwa liar itu sendiri. Jarak antar kamera disetting sebesar 1,5 km untuk menjaga independensi dari masing-masing pengamat. Kamera dipasang mulai dari Agustus 2015 hingga Januari 2016. Kamera diprogram selama 24 jam dan dapat mencatat setiap kali menangkap objek atau merak itu sendiri. Metode ini dirasa baik dan cocok untuk diterapkan pada pengamatan merak karena merak memiliki kebiasaan berjalan di atas tanah. Data variabel habitat yang dikumpulkan di dalam penelitian diantaranya adalah 1. Ketinggian tempat, 2. Jarak terdekat ke sumber air, 3. Tutupan kanopi, 4. Kerapatan semak dan volume tumbuhan bawah, 5. Jarak dengan sumber air, 6. Jarak ke pusat pemukiman, dan 7. Jarak ke pusat aktivitas wisata. Bentuk dan ukuran plot pengamatan mengikuti metode sampling protokol di mana pada masing-masing kamera dipasang 1 plot pengamatan ditambah dengan 4 plot pengamatan yang dipasang sesuai dengan arah mata angin dengan jarak 500 meter. Ketinggian tempat diukur dengan menggunakan GPS, sedangkan jarak antar kamera dengan sumber air diukur dengan menggunakan map source.
Setelah data-data terkumpul di lapangan, maka barulah masuk ke dalam proses analisis data. Untuk mempermudah proses analisis data, data-data yang diperoleh di lapangan dibagi menjadi 4 jenis data. Yang pertama adalah data probabilitas okupansi merah hijau, yang kedua adalah data interaksi spasial, yang ketiga adalah data interaksi temporal, dan yang keempat adalah data perbedaan pola aktivitas antara dua spesies. Data probabilitas okupansi merah hijau dianalisis dengan menggunakan Single Species Occupancy Model. Model ini disusun berdasarkan catatan deteksi objek yang tertangkap di depan kamera. Catatan deteksi menjadi sangat penting karena apabila terdapat objek yang melewati depan kamera tetapi tidak terdeteksi, maka akan mempersulit di dalam proses analisis data. Setelah itu, variabel habitat dimasukkan ke dalam model untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap probabilitas okupansi dan deteksi dari merah hijau. Data interaksi spasial dianalisis dengan menggunakan Species Coherence Model. Model ini digunakan untuk mengetahui apakah beberapa jenis spesies memiliki peluang yang besar atau kecil di dalam menempati satu habitat yang sama. Dalam hal ini, kita mengamati interaksi antara merah hijau dengan herbivora besar dan juga dengan sapi. Data interaksi temporal dianalisis dengan menggunakan koefisien overlap. Untuk dapat mengetahui nilai dari koefisien overlap, ada 3 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mendeskripsikan aktivitas harian dari masing-masing spesies. Yang kedua, mengetahui pola dari aktivitas harian tersebut. Dalam hal ini, perlu dilakukan uji Rayleigh. Pola aktivitas harian yang dimungkinkan yaitu pola aktivitas random atau tertentu. Yang ketiga, barulah kita bisa menentukan nilai dari koefisien overlap. Sedangkan, untuk bisa menganalisis data perbedaan pola aktivitas antara dua spesies, perlu dilakukan uji analisis dengan menggunakan uji Mardian-Whitson-Wheeler. Berdasarkan hasil analisis data, dapat kita ketahui 3 jenis data yang dapat kita gunakan sebagai informasi untuk mengetahui kondisi dari merah hijau di Taman Nasional Baluran. 3 jenis data tersebut diantaranya adalah yang pertama, model okupansi merah hijau, yang kedua, interaksi temporal, dan yang ketiga, data tentang interaksi spasial. Data model okupansi merah hijau menunjukkan bahwa merah hijau okupansinya tidak dipengaruhi oleh variabel habitat, sedangkan probabilitas deteksinya dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan jarak dari pemukiman. Hal tersebut dapat dilihat dari naif okupansi estimate yang menunjukkan nilai 0,41 dan nilai estimasi probabilitas okupansi yang menunjukkan nilai 0,538. Tidak terpengaruhnya merah hijau terhadap variabel habitat dapat mengindikasikan dua hal. Yang pertama adalah bahwa Taman Nasional Baluran tidak memiliki variabilitas yang tinggi, sehingga variabel habitat tidak mempengaruhi okupansi dari merah hijau. Sedangkan indikasi yang kedua adalah bahwa merah hijau memiliki adaptasi yang tinggi terhadap kondisi habitat, sehingga kondisi habitat seperti apapun tidak dapat mempengaruhi keberadaan dari merah hijau. Berdasarkan data interaksi temporal yang diperoleh, dapat kita ketahui bahwa interaksi temporal antara merah hijau dengan herbivora besar menunjukkan adanya segregasi waktu yang berbeda yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien overlap yang diperoleh dari masing-masing hubungan antara merah hijau dengan beberapa herbivora dan sapi yang ada di Taman Nasional Baluran. Sebagai contoh adalah nilai koefisien overlap antara merah hijau dengan sapi dan kijang itu 0,57, dengan pantek memiliki nilai 0,13, dengan kerbau memiliki nilai 0,45, sedangkan dengan rusa memiliki nilai 0,56. Hal tersebut dipengaruhi oleh waktu atau aktivitas dari masing-masing spesies. Dari beberapa jenis herbivora dan juga sapi yang ditemukan di Taman Nasional Baluran, dapat kita ketahui bahwa banteng merupakan satu-satunya spesies yang merupakan hewan nokturnal, sehingga dari nilai koefisien overlap dapat kita ketahui bahwa koefisien overlap atau kemungkinan merah hijau bertemu dengan banteng itu adalah sangat kecil sehingga memiliki nilai 0,13. Berbeda dengan sapi, kijang, kerbau, dan juga rusa, mereka adalah hewan diurnal sama seperti dengan merah hijau, menghabiskan waktu dari pagi hingga siang, sehingga memiliki koefisien overlap yang lebih besar daripada banteng. Sedangkan, berdasarkan data interaksi spasial yang diperoleh, dapat diketahui bahwa interaksi spasial antara merah hijau dengan herbivora besar menunjukkan pola yang random, kecuali terhadap rusa yang memiliki pola tertentu dengan sifat positif.
Penyebab dari pola random antara merak hijau dengan herbivora besar kemungkinan disebabkan karena merak tidak memiliki seleksi yang khusus terhadap pemilihan habitat. Sedangkan penyebab dari adanya interaksi positif antara merak dengan rusa dapat disebabkan oleh dua kemungkinan. Yang pertama adalah karena merak memang benar-benar ingin hidup berdampingan dengan rusa, atau kedua, karena rusa memiliki okupansi probabilities yang tinggi sehingga dapat hidup dengan merak dan merak tidak merasa dirugikan sehingga tidak ada hubungan yang negatif dan merak ingin pergi. Jadi ada dua kemungkinan, merak yang datang atau rusa yang datang. Dari hasil analisis data dan dari data-data yang diperoleh, dapat diperoleh tiga kesimpulan. Yang pertama adalah model okupansi terbaik untuk merak hijau menunjukkan bahwa okupansi merak tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel habitat. Yang kedua, interaksi spasial antara merak hijau dengan sapi dan herbivora besar menunjukkan interaksi yang bersifat random, sedangkan interaksi bersifat positif antara merak hijau dengan rusa. Yang ketiga, merak hijau memiliki pola aktivitas harian yang berbeda dengan sapi dan jenis-jenis herbivora besar yang lain. Merak hijau memiliki puncak aktivitas pada pagi hari dan menjelang sore hari. Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut sebenarnya juga bisa menjawab penelitian dari Van Bellen yang dilakukan pada tahun 2005, yaitu bahwa merak merupakan hewan yang cukup adaptif dan tidak terpengaruh oleh kondisi habitat, sehingga bisa dibilang menurunnya jumlah populasi dari merak tidak terlalu disebabkan oleh habitat dari merak tersebut tinggal. Nah, bagaimana? Menarik kan? Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.